salut, hormat, angkat topi terhadap akhlak orang-orang timur, orang Indonesia. Kami dulu waktu di Al-Azhar, Syekh kami itu paling senang ketika kalau duduk tuh orang Indonesia dipanggil semuanya. Ayo Indonesia. Di mana orang-orang Indonesia? Ta'ala amam, ta'ala amam, sini. Semuanya di depan. Itu senang orang Indonesia itu. Karena penghormatan yang luar biasa. Orangnya kadang-kadang sok marah ke orang Arab. Orang itu mah Syekh, kabur, salam biasa baik. Salam biasa baik. Tapi orang Indonesia sejak dari pintu sudah tidak berani. Mereka berdiri. Mapahnya maning eksro akan bertemu dengan guru itu, dengan saya. Sehingga senang sekali itu kepada orang Indonesia. Senang sekali. Sehingga pernah ada yang mengatakan seperti ini. Di dalam sebuah buku, ditulis dalam sebuah buku itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Anda ingin melihat Islami, maka lihatlah negeri timur dan Eropa. Kalau Anda ingin melihat wujud daripada Islam, karena bersihnya, akhlaknya, betul-betul tidak mengganggu orang lain, cara berbicara yang sopan dan sebagainya. Tapi kalau melihat Islam dalam konteks agama, itu di Arab, dan Islam diturunkan di sana. Tapi kalau Islaminya katanya lihat di negeri Eropa dan negeri Timur, karena mereka lebih Islami daripada orang-orang. Dan ini yang menyatakan orang Arab. Yang menyatakan orang Arab. Jadi dalam konteks kebudayaan, dalam konteks kemanusiaan, sebetulnya orang-orang Indonesia itu lebih baik dalam konteks etika moral daripada orang-orang Arab. Pada orang-orang Arab. Orang sana kalau bicara dengan nada tinggi, gertak dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah akrab dengan orang-orang sana, insya Allah mereka baik sekali. Dan budaya berpakaian di Arab, perempuan itu tidak boleh memperlihatkan muka. Bagi orang sana nggak ada, semuanya pakai cadar. Tidak boleh memperlihatkan muka. Sehingga orang Arab itu, orang laki-lakinya, kalau musim haji melihat perempuan yang terbuka mukanya, itu akan lama memandang. Kamu lama bergelis, begitu. Memandang. Itu orang-orang Arab. Kenapa? Karena jarang sekali mereka melihat muka perempuan. Jarang sekali. Bahkan tidak bahkan pernah terjadi beberapa kasus itu ada pelecehan seksual. Itu meski dihindari. Jadi kalau orang sana sudah menatap terlalu dalam pada kita, itu dihindari kalau mereka mengajak berinteraksi sosial. Dan juga banyak copet di sana, banyak maling. Negeri yang kalau maling itu dipotong tangan, ternyata di sana banyak maling. Itu kalau kita datang ke tempat wudhu, nyimpan tas atau nyimpan dompet, itu hati-hati. Biasanya itu pencurian itu terjadi ketika kita di tempat wudhu, karena menyimpan dompet, menyimpan HP dan sebagainya itu biasa. Sering terjadi pencurian di sana. Terus kenapa kok orang sana nyuri? Nami manusia. Itu di Arab, di Indonesia, ngupelang pae sama. Abu Jahal sih kamu bilang orang itu sama orang Arab. Awas hati-hati. Nah, pelakunya siapa? Ya kita tidak tahu. Bisa jadi orang-orang Bengali itu orang-orang Bangladesh yang kerja di sana. Kerja sebagai supir atau kerja sebagai mereka di kargo atau kerja di toko-toko, bisa. Atau orang Afrika. Atau bisa jadi orang Arab, kita nggak tahu. Walaupun kecil kemungkinannya kalau orang Arab Saudi, karena mereka biasanya orang-orang kaya. Kecil kemungkinannya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi ketika musim haji. Itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita berpikir di rumah negara yang menerapkan hukum kalau mencuri dipotong tangan. Aman. Jangan. Tetap ikhtiar itu, kehati-hatian itu harus ada. Karena banyak juga di sana mencuri. Itu yang perlu dihindari. Dan bagi para perempuan, hindari berinteraksi sosial dengan lawan jenis orang Arab dalam keadaan sendiri. Hindari. Kalau naik taksi misalnya, hindari sendiri. Kalau bisa kita mengajak teman atau teman laki-laki yang lain untuk ikut sama-sama
bareng naik taksi, karena sering terjadi pelecehan seksual itu di taksi-taksi. Kalau jalan sendiri perempuan, orang sana kan tahun-tahun tilok ningali bener awewe. Itu sekali ningali, terus ada kesempatan dan kebetulan setan sedang menguasai, kan bisa saja. Artinya kita tetap harus berhati-hati menjaga diri untuk menjaga kualitas haji kita. Karena kalau perilaku kita seakan-akan membuka peluang untuk mereka berbuat tidak baik pada kita, ya itu kita juga tidak baik. Kita juga tidak baik. Karena perilaku kita membuka peluang bagi mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tetap harus berhati-hati ketika kita berjalan sendiri dan sebagainya. Kalau memang nanti tersesat, misal tidak ketemu maktab dan sebagainya, pertama yang kita perlu lakukan itu adalah mencari orang Indonesia yang kira-kira yang kompeten untuk bisa menunjukkan arah kepada kita. Sebab di sana